Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce to myself. My name is Duki Sedra Gunawan. Number NPM 2441103. I am from class management 24C. On this occasion, I would like to present a topic entitled Understanding Law and Business Law. This topic is very important because law is closely related to your daily lives, especially in economies and business activities. Every business activity, whether small or large, cannot be separated from legal rules. Throughout this presentation, I will explain the definition of law, the function of law, the concept of business law, its source in Indonesia, and example of its application in everyday life. I hope this presentation can help us understand why law is essential in creating order, fairness, and legal certainty in business activities. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, mengenal hukum bisnis. Hukum dan hukum bisnis merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, membeli barang, menjual produk, dan membuat kesepakatan. Semua aktivitas tersebut pada dasarnya diatur oleh hukum. Dalam dunia usaha, hukum bisnis berperan sebagai pedoman yang mengatur bagaimana suatu bisnis harus dijalankan. Hukum bisnis tidak hanya mengatur pelaku usaha besar, tetapi juga usaha kecil, menengah, bahkan individu yang melakukan transaksi ekonomi. Oleh karena itu, memahami hukum dan hukum bisnis menjadi hal yang sangat penting agar kegiatan usaha berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kemudian yang kedua, pengertian hukum. Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang mengikat perilaku masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan. Aturan hukum bersifat memaksa, artinya setiap orang wajib mematuhinya dan akan dikenai sanksi apabila melanggar. Hukum berasal dari berbagai sumber seperti norma agama, norma yang mengajarkan nilai moral dan etika, norma adat, norma yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun, kemudian hukum tertulis yang dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang. Tanpa adanya hukum, kehidupan bermasyarakat akan berjalan secara tidak teratur karena setiap orang akan bertindak sesuai dengan kemauannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, apa itu hukum dan fungsi utama hukum? Hukum memiliki beberapa fungsi utama yang penting. Yang pertama, melindungi hak individu dan perusahaan. Hukum menjamin bahwa setiap orang dan badan usaha memiliki hak yang harus dihormati, seperti hak milik, hak berusaha, dan hak mendapatkan keadilan. Kedua, menyelesaikan sengketa. Dalam kehidupan sosial dan bisnis, konflik seperti sering terjadi, misalnya penyelisihan kontrak atau sengketa konsumen. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil melalui pengadilan atau lembaga terkait. Ketiga, mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Hukum mengatur hubungan antar individu dan antar pelaku usaha agar tercipta keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengatur sekaligus pelindung bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang dari hukum private yang mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan. Hukum ini mengatur hubungan hukum yang timbul akibat aktivitas bisnis, baik antara pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dan konsumen. Hukum bisnis mencakup hukum perdata seperti perjanjian dan utang piutang. Kemudian hukum dagang seperti perusahaan dan saham. Tujuan utama hukum bisnis adalah menciptakan kegiatan usaha yang adil, aman, dan memiliki kepastian hukum. Kemudian yang kelima, hukum bisnis secara sederhana. Secara sederhana,
Hukum bisnis dapat dipahami sebagai aturan main dalam dunia usaha. Aturan ini memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih terarah. Sementara konsumen mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini menciptakan hubungan bisnis dengan yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Kemudian keenam, sumber hukum bisnis di Indonesia. Sumber hukum bisnis di Indonesia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, undang-undang seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut dengan KUHD yang menjadi dasar hukum kegiatan perdagangan dan perusahaan. Ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang dijadikan acuan dalam kasus serupa. Keempat, kebiasaan dagang, yaitu praktik usaha yang sudah lazim dilakukan dan diakui secara hukum. Semua sumber ini menjadi pedoman penting dalam perjalanan kegiatan bisnis. Kemudian yang ketujuh, contoh penerapan hukum bisnis. Contoh penerapan hukum bisnis dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kontrak jual beli online atau e-commerce. Pelaku usaha wajib mencantumkan syarat dan ketentuan yang jelas agar tidak merugikan konsumen. Kedua, pendirian perseroan terbatas atau PT. Pendirian PT harus melalui notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar memiliki kekuatan hukum. Ketiga, sengketa konsumen. Jika terjadi masalah, konsumen dapat melapor ke YLKI atau BPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hukum bisnis berfungsi sebagai peta jalan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memahami dan mematuhi hukum bisnis. Pelaku usaha dapat menghindari sanksi hukum, mengurangi risiko sengketa, dan menciptakan kegiatan usaha yang adil dan etis terutama di era digital. In conclusion, business law play an essential role in regulating and protecting business activities. It ensures fairness, legal certainty, and trust between business actor and customer. By understanding business law, we can conduct business activities responsibly and ethically. Thank you very much for your attention. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.